Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Mei 2022. Mari saudara-saudara kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia selalu menyertai kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34. Dan Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Ada seorang ibu yang renta saudara menyampaikan kepada ketiga anaknya bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Mendengar ocehan ibunya ini, anak-anaknya menjadi gelisah dan sedih. Ada apa gerangan dengan ibunya? Apakah betul mau meninggalkan mereka selama-lamanya? Anak-anaknya menjadi gelisah ketika si ibu menyatakan pesan terakhirnya agar mereka kakak adik harus dapat saling menyayangi. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan kepada para muridnya akan kepergiannya kepada Dia yang mengutus. Para murid pun berduka cita dan sedih saudara. Saya merasakan bagaimana situasi saat itu. Pasti para murid bersedih dengan muka yang suram, bengong. Dan juga pasti ada yang bertanya-tanya saudara pada satu yang lain. Apa maksud perkataan Yesus ini? Apakah Yesus sungguh mau meninggalkan para muridnya dan tak memperhatikannya lagi? Yesus yang telah kembali ke surga saudara tidak membiarkan pengikutnya sendirian. Ingat itu saudara, Yesus tak akan membiarkan pengikutnya sendirian mengembara di dunia ini. Yesus selalu menyertai mereka semuanya. Dan Yesus juga menyertai kita sebagai pengikut-pengikutnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Saudaraku yang terkasih, pernyataan Yesus kepada para murid dapat kita lihat pada kisah para rasul saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dikala dalam kesulitan. Saat Paulus dan Silas di penjara, Yesus menolong mereka dengan cara yang tak terduga. Itulah penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Mereka dibebaskan oleh Yesus dari penjara di Filipi secara ajaib saudara. Inilah nyata penyertaan Tuhan Yesus kepada para murid. Apa kesulitan kita saat ini saudara? Sebesar apa kesulitan kita? Percayalah saudara. Percayalah. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita yang percaya akan Dia. Dia akan bersama kita di dalam kesulitan. Tetaplah berdoa dan memuji Dia walau dalam kesulitan saudara. Lihatlah saudara, Paulus dan Silas di dalam penjara saudara. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah 16 ayat 25. Paulus dan Silas di dalam kesulitan saudara. Di dalam penjara. Dia berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Nah,
Apakah dalam kesulitan kita masih dapat berdoa dan menyanyikan pujian bagi Allah, saudara? Atau kita bersungut-sungut karena merasa Allah tak peduli dengan masalah kita. Allah tidak memperhatikan kita. Doa dan pujian Paulus dan Silas didengarkan Yesus. Pintu-pintu penjara, saudara lihat, terbuka secara tiba-tiba dan mereka pun terbebaskan. Bukan itu saja, saudara. Kepala penjaga pun kaget, kagum, dan bertobat. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau melepaskan segala belenggu yang ada di dalam diri kita, saudara. Yesus mau melepaskan segala kesulitan, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tangan Tuhan Yesus pun pasti turun membantu kita, asal kita tetap setia dan taat kepadanya, saudara. Setia, taat, percaya kepadanya. Dan percaya bahwa dia kembali ke tempat Bapa, naik ke surga, tetap selalu menyertai kita dengan mengutus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. Saat kita bersaksi pun, roh yang sama ini akan membantu kita untuk menyadari, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16:8 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan sekaligus menghibur kita semua, saudara, bahwa kepergian Yesus tak akan membiarkan kita sendiri yang sedang mengembara di dunia ini. Dia mengutus rohnya, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menyertai di dalam kehidupan kita, terutama dikala kita menghadapi kesulitan. Untuk itu, mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Mau tetap setia dan taat sekalipun di dalam menghadapi kesulitan, dengan tetap berdoa, menyanyikan puji-pujian baginya. Tuhan Yesus, Paulus dan Silas telah Engkau bebaskan dari belenggu penjara. Kami percaya, saudara, kami percaya akan Dikau. Engkau pasti memperhatikan di dalam kehidupan kami. Bebaskan kami dari segala belenggu dosa yang masih melekat di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Bebaskan kami dari segala penyakit, terutama penyakit pandemi, virus-virus yang ada pada saat ini. Baik corona, omikron, hepatitis misterius, dan sekarang muncul lagi cacar monyet. Bebaskan kami pula dari segala kesulitan yang menimpa di dalam kehidupan kami ini. Bebaskan kami, ya Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.